warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin wal hadirat, sahabat-sahabatku, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Pada malam yang berbahagia ini, kembali kita dalam tausiah Islami yang insya Allah berguna untuk diriku dan untuk kita semua dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Insya Allah doaku bersamamu walaupun jarak yang berbeda. Semoga Allah melimpahkan kepadamu rezeki, kesehatan lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kita akan membongkar satu ayat Quran, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21 dan 65. Ini adalah perjalanan spiritual pribadi saya. Ya. Apa itu? Bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tawassul ini akan menyambung kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada. Apabila seseorang bertemu dengan Rasul, maka tawassul itu akan nyambung bertemu juga dengan sahabat-sahabatku dimanapun keberadaan. Insyaallah seperti mana yang telah saya alami secara pribadi, ini adalah perjalanan spiritual saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dan para malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi, bersolawat, memberikan penghormatan, ya, memuliakan kepada atas Nabi. Jadi wa malaikatahu itu para malaikat, ya, malaikat Allah, seluruh malaikat. Yusallu, ya, mereka memberikan puji-pujian, sholawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ingat, siapa orang yang beriman? Tentu jawabnya mu'minat, ya, laki-laki maupun perempuan. Sallu alaihi, berikanlah penghormatan juga. Apa? Penghormatan. Wasallim taslima, dengan penghormatan yang bagaimana? Taslima, ya, sebaik-baiknya penghormatan. Tidak ada kata-kata penghormatan labbaik ya Rasul, tidak ada, ya, taslima. Paham? Nah, sebelum kita membahas ke sini rahasia bertemu Nabi Muhammad dalam Al-Ahzab, ya, Quran surat Al-Ahzab ternyata golongan. Kata lain daripada majhab, ya, artinya golongan. Nah, ayat 21, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana Rasulullahi fi uswatun hasanah. Laqad kana Rasulullahi fi uswatun hasanah. Telah datang kepada dirimu, ya, ingat, telah datang kepada dirimu. Laqad kana Rasulullahi fi, telah datang kepada dirimu seorang Rasul. Ingat, apa itu Rasul? Makna Rasul banyak, ya, bisa diartikan dengan pembawa rahasia. Artinya
Bertemu Rasulullah itu suatu rahasia. Fi uswatun hasanah. Dia membawa rahasia fi uswah, suatu contoh suri tauladan kepada dirimu. Paham? Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun kamu berada. Ini perjalanan spiritual saya pribadi. Insya Allah, ya, perjalanan tawassul spiritual ini akan nyambung kepada dirimu dan sahabat-sahabatku dan kamu yang merindukan bertemu Rasulullah. Insya Allah pasti kamu akan bertemu. Caranya, perhatikan baik-baik. Sallu alaihi wasallim taslima. Lakukanlah penghormatan dengan penghormatan sebaik-baik penghormatan. Itu kunci. Tidak ada kata penghormatan lain kalau kamu ingin bertemu Rasul. Nah, saudara-saudara sahabat yang dirahmati Allah, banyak para alim ulama kita menceritakan, mengkisahkan, menghikayatkan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW, ya. Dan kemudian dalam hadis Bukhari, ya, hadis Bukhari, Rasulullah berkata, barang siapa ruqyatul nabi, ruqyatul rasul, barang siapa yang bertemu dengan aku, kata Rasulullah, sesungguhnya mereka itu bertemu dengan aku dengan keadaan sadar. Artinya, orang yang bertemu Rasulullah itu walaupun dia dalam kondisi tidur, tapi kata Rasulullah, Pak, dia bertemu aku dalam kondisi yang sadar. Paham? Nah, hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bagaimana proses bertemu Rasul? Bertemu Nabi Muhammad. Kita tahu rahasia Rasul itu ada 4. Apa? Pertama, siddiq, amanah, ya, fatonah, dan tabligh. Ini kuncinya. Kalau kamu ingin bertemu Rasul, ya, ini kuncinya. Siddiq. Apa itu siddiq? Jujur, benar, ya. Pertama, bangkitkan dalam jiwamu kejujuran. Ingat, kejujuran, iya, jujur. Kepada siapa? Ya, kepada dirimu pribadi lah. Kau harus bisa mampu kepada dirimu, kau harus mampu kepada dirimu jujur. Jujur apa? Ini sallu alaihi wasallimu taslima. Jujur dalam dirimu bahwasanya kau menghormati, kau memuliakan, ya, memberikan satu taslim, penghormatan. Ini kuncinya di sini. Penghormatan, wasallimu taslima. Itu yang pertama. Kau harus jujur pada jiwamu. Benar-benar kau tasliman kepada Rasul. Yang kedua, amanah. Ya, amanah tahu ya. Kemudian fatonah. Apa itu fatonah? Ada ilmunya. Punya ilmu. Jadi tidak bisa orang itu berkata bertemu Rasul kalau dia tidak punya ilmu. Nah, setelah itu barulah tabligh, sampaikan. Nah, malam ini saya sampaikan perjalanan spiritual saya. Pertama, pada tahun 90 saya pergi mengembara keliling Indonesia. Jalan kaki. Kalau pas ada duit, naik kendaraan. Kalau nggak ada duit, saya diam di masjid, saya duduk, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 1990 itu saya bermunajat dalam perjalanan saya keliling Indonesia. Ya. Nah, dalam perjalanan itu apa yang saya minta? Ini dia rahasianya. Ya. Pertama, saya bangkitkan mahabbahku kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Rasa cintaku kepada Rasulullah Muhammad SAW terus membara. Ya. Membara di dalam jiwa raga. 90
Di tahun 90 saya bertemu Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah sedang berkuda dengan Abu Bakar Siddiq. Dari kejauhan laut, ini yang pertama. Ada yang orang berkata di samping saya, Ibrahim, itu Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq. Panggil. Dengan izin Allah saya panggil. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq. Ya seperti itu saya memanggil. Maka laut yang begitu luas menghampar, sejauh mata memandang, itu laut mendekat. Ya, jarak 2 meter. Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq menoleh ke kanan, melihat saya sembari melambaikan tangan. Paham? Ini perjalanan spiritual saya. Saya bagikan kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, semoga menjadi motivasi dirimu pada tahun 90. Setelah tahun 90, saya bertemu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian terjadi lagi gelora cinta saya di tahun 96. Bangkit mahabbah saya di 96. Ya. Bertemu lagi dengan Rasulullah di 96. Nah, dalam pertemuannya itu, subhanallah, tidak bisa saya sebutkan dengan kata-kata dan tidak bisa saya tuliskan. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun kamu berada, kalau saya sebutkan, orang bisa memfitnah saya, kau bohong, kau dusta. Kenapa? Hidupmu aja miskin, hidupmu aja susah. Di zaman dajjal seperti ini, kita ngomong jujur, orang tidak percaya. Orang banyak ngomong bohong, orang percaya. Nah, baik. 96 saya bertemu Rasulullah Muhammad SAW dalam suasana seperti mana suasana itu saya bertemu dengan Rasulullah persis di rumah Rasulullah Muhammad SAW. Artinya, di saat saya mengembara tadi itu, gejolak jiwa saya, hati saya, mahabbah saya, taslimah saya, penghormatan saya kepada Rasulullah begitu besarnya karena saya sudah bertemu dengan beliau di 90. Sudah. Nah, di 96 itu bangkit lagi gelora cinta saya kepada Rasul. Nah, bertemu persis seperti mana di 96 itu saya berada posisi di rumah Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Subhanallah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini 96 luar biasa. Dahsyatnya pertemuan kami. Jika ada orang yang berkata, aku bertemu Rasulullah, aku bermimpi bertemu Rasulullah, ru'yatul Rasul, apa yang disampaikannya itu dengan apa yang saya lihat dalam 96 itu berbeda. Ya berbeda. Saya cukup tersenyum kepada mereka. Paham? Saya tidak bisa sebutkan, tapi dalam hati saya katakan, kau bohong bertemu Rasul. Kau tidak bertemu Rasul. Kau belum bertemu Muhammad bin Abdullah itu. 96. Sudah. Kemudian perjalanan itu tadi timbul di 2000. Berapa? Tahun 2000. Saya bertemu lagi dengan Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu pertemuan kami fi uswatun hasanah tadi ada satu dialog di antara pribadi saya dengan Rasulullah tentang peradaban manusia akhir zaman ini. Terjadilah peristiwa itu. Nah, sahabat-sahabatku, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya? Pertama, bangkitkan 4 sifat Nabi dalam dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah memuji beliau. Berselawatlah kamu kepada Rasulullah. Tidak ada spesifik amalan apa-apa. Tidak. Benar. Jujur hati saya. Ya. Tidak ada. Saya pada tahun itu saya hanya mengembara, mendatangi ulama, mendatangi guru, mendatangi orang-orang soleh. Saya minta doa mereka, saya cium tangan mereka. Sudah. Selesai. Kemudian saya dengarkan fatwa-fatwa ulama-ulama yang tidak terkenal pada zaman itu, yang tidak viral seperti dunia sekarang ini. Hanya saya berdoa, Tuan Guru, Ayanda, Kiai,
ustaz, ya, bahkan ada ulama yang saya jumpai yang mereka notabene tidak ulama. Mereka hidup di atas gunung, makan apa adanya, apa yang dia tanam dia makan. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ikutin. Pasti kau bertemu Rasulullah. Ya, kemudian perbanyaklah berselawat kepada Rasulullah. Tidak ada spesifik amalan ataupun wiridan apa, enggak ada. Cukup bangkitkan rasa cintamu dengan sesungguh-sungguh hati. Ya, kedua, perbanyak bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Itu saya gemburkan terus dalam jiwa saya. Mahabbah tadi. Bertemulah saya tahun 90, 96 dan 2000. Sungguh banyak rahasia-rahasia yang saya dapati, tapi tidak bisa saya tuangkan dalam video ini karena saya menjaga privasi semua alim ulama, saya menjaga semua kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena takut fitnah. Jadi kita lebih bagus berhindar dari fitnah daripada menceritakan kebenaran dan kesiddiqan. Artinya kembali kepada firman Allah bahwasanya orang-orang mukmin itu tidak mati dan mereka hidup di sisi Allah dan diberi Allah rezeki. Terima kasih sahabat-sahabatku. Semoga motivasi ini membangkitkan jiwamu untuk mahabbah kepada Rasulullah dan kupastikan kamu bertemu dengan Rasulullah. Doaku berserta Allah kepadamu, semoga kamu sehat walafiat, diberikan kelapangan rezeki dan juga diberikan Allah ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.